Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu gratis. Anda akan mendapatkan video-video tentang bahasa Arab dan sejarah Islam hampir setiap hari. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan tentang peran umat Islam di dalam kemerdekaan dan juga perjuangan kemerdekaan ya. Dan juga di masa penjajahan. Oke, teman-teman jangan lupa tonton sampai habis ya. Selamat menonton. Ya, teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah, ini dia suasana teman-teman sekalian. Lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun, 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. 3 Ramadan 1366 Hijriah. Dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan juga salah satu yang terbesar di dunia ya. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren, ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah, sementara ke-10 saudaranya antara lain Nafia, Ahmad Soleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatona, Maimunah, Masum, Nahrawi, dan Adnan. Berdasarkan silsilah garis keturunan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang, Jakatingkir, juga mempunyai keturunan ke Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya VII, Lembu Peteteng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Soleh Bafadl, Said Abbas Maliki, Said Alwi bin Ahmad As-Sagaf, dan Said Husain Al-Habsyi. Di Mekah awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz At-Termas yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfuz untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfuz merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima isnad hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf dengan mendalami tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau yang juga ahli dalam bidang astronomi, matematika, dan aljabar. Pada masa belajar pada Syekh Ahmad Khotib inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya ia mengagumi rasionalitas pemikiran Abduh, akan tetapi kurang setuju dengan ejekan Abduh terhadap ulama tradisionalis. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakasa berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan tanggal 17 September, fatwa jihad telah ditandatangani Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah.
Selain itu juga mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dan sekutu, berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk membela NKRI. Pertempuran 10 November 1945, Laskar Ulama dan santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Berikut ini teks resolusi jihad Nahdlatul Ulama sebagaimana pernah dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, edisi 26 tahun ke-1, Jumat Legi 26 Oktober 1945. Tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik Indonesia supaya mengambil tindakan yang sepadan. Resolusi Wakil-Wakil Daerah Nahdlatul Ulama seluruh Jawa, Madura, Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa, Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka, menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka ini dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu ya. Lumayan lama juga nih ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.